Nah, ketika Kim itu sudah ditinggal oleh Raja Jin yang saya sebut tadi. Oh iya, yang tadi. Itu pasti ininya menurun. Auranya hilang. Wah. Ya, Dek ya. Auranya hilang, harus disebut, kasihan. Iya. Iya. Kalau ada Mas Pram, itu segala sesuatu itu kalau ibarat bor itu bornya dia aktif. Nggak macet, diam aja gitu. Bapak lagi mainin apa, Pak? Lagi niup-niup cincin. Oh, niup-niup cincin. Nah, kemarin niup-niup buzzernya mantan presiden udah nggak mempan. Ini Bapak gimana perasaannya setelah dilantik jadi lurah nih? Wah, ada rasa yang sangat membuat saya bangga. Ya, sekarang saya ngutang teman dipercaya. Ada privilege lebih ya, Pak ya? Iya, Ini, tapi Pak. anggarannya kurang nih. Oh, Saya kurang. minta tambahin dah dikit aja, 20 triliun lagi aja. Saya pernah dengar, Pak. Iya. Ini Pak, saya ada pertanyaan, Pak. Ini dengar-dengar setelah tanggal 20 Oktober kemarin tanggal 21 ya, Pak? Bener, Pak. Sebelumnya tuh tanggal 19. Kenapa jadi ngomongin tanggal? Maaf. Jadi adik ini Iya. kan, ayo terus. Iya, maksud saya kan setelah pilkada kemarin kan makin seru nih. Setelah Ya. lewat tanggal 20 Oktober kemarin tuh rame-rame, itu kenapa ya, Pak? Oh iya, karena himpitan, tekanan, dan godaan-godaan sepertinya sudah berakhir. Ya, godaan dari Raja Jin, ya, walaupun masih ada anaknya. Ini saya bicara soal supranatural. Ya, ini bukan ngomongin orang, ngomongin jin. Jadi dulu itu, Oke, ngomongin Supra tuh, Pak. bukan motor dong. Raja Jin, ya dulu di zaman dulu. Saya cerita zaman dulu. Jadi ketika ada perhelatan pilkada, selama masih ada Raja Jin itu susah demokrasi itu bertumbuh. Tapi sejak 20 Oktober kemarin, sepertinya kalau saya terawang, gitu Raja Jinnya sudah mudik. Oh, udah pulang ya, Pak ya? Dulu ya, Oh, ini iya. penerawangan saya. Oke. Versi supranatural. Oke, itu abis pulang jinnya ngapain, Pak? Sepertinya makan-makan. Abis kenyang ya, Pak, soalnya Iya. ya. Oke, nah ini kan bicara Jakarta, Pak. Ini ada yang bikin kaget, Pak. Dari hasil survei LSI kan Mas Pram Bangdul udah nyalip paslon nomor 1, udah tahu, Pak? Oh iya, itu LSI ya. Iya, LSI. Lingkar Survei. Betul, saya lihat memang apa yang diperkirakan oleh orang apabila kandidat dari yang didukung oleh PDI Perjuangan dan teman-temannya partai kecil Hanura itu, Iya. itu akan memperoleh simpati ketika dikeroyok oleh partai Kim. Karena Kim itu punya partai di Korea Utara. Oh, itu beda, Pak. Bukan ya, pokoknya itulah ya. Nah, ketika Kim itu sudah ditinggal oleh Raja Jin yang saya sebut tadi. Oh iya, yang tadi. Itu pasti ininya menurun. Auranya hilang. Wah. Ya, Dek ya. Auranya hilang, harus disebut, kasihan. Iya. Cuma tampil doang. Ketika auranya hilang, maka orang sudah tidak bersimpati lagi. Banyak orang sudah tidak bisa dibohongi lagi. Sehingga ketika itu terjadi, terkait dengan tanggal 20 Oktober kemarin itu, maka orang berbondong-bondong mulai menggunakan akal pikirannya sendiri tanpa ditakut-takutin, tanpa diintimidasi, tanpa disogok-sogok. Ya, karena mereka sudah main sogok-sogokan sendiri kan, jadi nggak perlu disogok. Iya. Biarkan masyarakat, terutama di Jakarta ini kan beda dengan daerah lain. Oh, bener, Pak. Jakarta ini orang-orangnya kritis. Wis. Selain keuangannya kritis ya, Iya. tapi orangnya juga kritis. Iya. Ya, sehingga ketika diberi kebebasan untuk memilih, maka sebenarnya seharusnya yang terjadi pada Pilpres kemarin kalau tanpa intervensi, itu seperti pilkada di Jakarta ini. Orang bebas mau memilih siapa saja terhadap siapa pemimpinnya. Betul banget, Iya kan? Pak. Nggak perlu ditekan-tekan, dibohongin, dilarang, diintimidasi. Nah, itulah kenapa kemudian surveinya tiap hari naik. Iya. Saya dengar tiap hari naik 0,5%. Wis. Ketika naik tiap hari 0,5%, maka pada 27 November nanti sudah dipastikan siapa pemenangnya. Oh, udah pasti ya, Pak. Yang suaranya terbanyak, saya yakin. Ya emang itu pasti, Pak. Ya, maksudnya itu tadi, siapa Mas Pram dan Bang Dul itu. Nah, itu kalau ngomong-ngomong aura, Pak, kalau Raja Jin udah turun gitu masih ada kekuatannya nggak sih, Pak? Loh, ada mungkin, tapi kekuatan yang tersembunyi dan mulai melemah. Ya, karena mungkin ketika dia, si Raja Jin ini, kita ngomongin soal dongeng ya. Iya, kita ngomongin Raja Jin. dari Dongeng tadi, ya. Pak. Ada sebuah dongeng, ketika Raja Jin itu masih berkuasa, ketika Raja Jin itu masih kuat, ketika Raja Jin itu bisa melakukan apa saja, maka kehidupan demokrasi adalah demokrasi pura-pura.
pura-pura milih, pura-pura seneng, pura-pura kampanye, lalu pura-pura menang. Nanti yang dihasilkan adalah pura-pura pejabat. Iya. Pejabatnya nggak asli, nggak ori, tapi pura-pura. Oh, pura-pura. Jadi Betul. semua itu yang ada hanya kepura-puraan, Pak. Kepura-puraan. Tapi ketika Raja Jin ini sudah nggak ada lagi di dunia ini, maka kemudian yang tersisa adalah kita-kita yang waras. Ya harapan saya, terutama untuk warga Jakarta, ini sudah benar nih. Sudah orang makin banyak yang menggunakan akal warasnya, menggunakan realitas yang ada bahwa Jakarta harus dipimpin oleh orang yang tidak punya musuh, oleh orang yang masa lalunya tidak ribet, oleh orang yang ide-idenya tuh masuk akal. Berarti secara program Mas Pram ini masuk akal, Pak? Masuk akal, gitu kan. Kan ada juga yang masuk mobil. Masuk akal. Masuk akal, iya. Oleh karena itu sangat wajar. Sangat wajar. Ini pun saya perkirakan, ini kan nanti akan ada debat ya. Pasca debat itu akan lebih tinggi lagi hasil survei. Itu pada punya persiapan nggak sih Pak untuk debat nanti, Pak? Ya ada dong persiapannya. Debat itu, apalagi debat yang debut. Baru-baru ya awal-awal. Karena kalau debat di debut, kalau nggak ada persiapan nanti debit. Maksudnya berkurang. Berkurang. Kan? Nah, ada lagi nggak loh debat? Persiapan debat itu antara lain, seorang kandidat harus memahami kotanya. Oh iya. Mas Pram itu dulu dikenal dengan orang yang sangat tahu tentang Jakarta. Karena dia pekerjaannya itu dulu atau profesinya atau jabatannya adalah Seskap. Ini Seskap, bukan Seskap yang baru ini kan. Nggak seperti Seskap itu kan. Yang ini kan fokus satu profesi, nggak dua fungsi gitu. Dulu Mas Pram itu sangat tahu tentang Jakarta. Karena salah satu yang merumuskan Undang-Undang DKJ, itu Mas Pram itu ibaratnya yang ngetiknya. Jadi dia paham benar tentang Jakarta. Udah paham benar. Itu Mas Pram. Oke. Bang Dul itu orang yang lahir, besar, dan berkarya di Jakarta. Sempat dipinjam tetangga. Oh iya. Banten. Itu kalau kata siapa, Bang Dul, itu katanya dia tuh disuruh latihan di Banten. Oh, latihan dulu. Latihan jadi bupati atau wakil bupati, wakil gubernur, jadi gubernur latihan. Sebelum dia nanti akan bekerja secara maksimal di Jakarta, di kampungnya sendiri. Kampung sendiri. Paham kakak ente? Aneh paham. Begitu. Nih makanya nih Pak ya, kemarin kan Mas Pram sempat dapat penghargaan sebagai tokoh kolaboratif. Ini apa karena faktor itu Pak, elektabilitasnya jadi naik lagi? Iya. Jadi gini, Mas Pram itu, kalau ada Mas Pram, itu segala sesuatu itu kalau ibarat bor itu bornya dia aktif. Nggak macet, diem aja gitu. Jadi Jakarta ini dianggap bornya aktif selama 2 tahun ini. Bornya nggak aktif selama 2 tahun ini karena nggak ada gubernurnya 2 tahun terakhir. Betul. Begitu Pak Anies turun kan yang ada itu PJ. PJ, apa itu Pak? PJ gubernur, pengganti. Pengganti. Bukan hasil pemilihan umum, bukan. Namanya Pak Heru Budi, terus sekarang ada lagi penggantinya. Itu hanya orang yang duduk di balai kota tapi mungkin nggak memutuskan hal besar. Tiap bulan dikoreksi atau tiap 3 bulan kalau diganti. Bukan gubernur beneran. Pejabat aja ya Pak ya. Oleh karena itu selama 2 tahun nggak ada gubernurnya Jakarta, sekarang ada pilkada. Ada pilkada. Nah, itu kan ibaratnya kalau bor itu macet. Maka kalau ada Mas Pram ini bornya aktif, maka kolaboratif itu jadi, gitu nggak sih benernya? Bener. Ya maksudnya Mas Pram itu bertemu dengan siapa saja, punya masalah apa saja, pasti orang datangi ke Mas Pram lalu minta nasihat. Perkara nanti di situ dia nggak ada penyelesaian, itu urusan belakangan. Tapi kalau udah ketemu Mas Pram tuh orangnya adem. Tapi seberapa kolaboratif Pak si Mas Pram ini? Pertama, dia tidak punya musuh. Misalnya gini, dulu itu kalau pilkada di Jakarta itu pasti calon gubernur yang baru seolah-olah bertentangan dengan calon gubernur sebelumnya. Selalu seperti itu. Dan kalau itu artinya dia nggak bisa bekerja sama dong. Tapi Mas Pram itu di awal dia ditetapkan sebagai calon gubernur, dia sudah mendatangi semua mantan gubernur. Semuanya ya Pak ya? Dia mendatangi Pak Sutioso, mendatangi Pak Foke, ya kan? Mendatangi Pak Pak Ahok, mendatangi Pak Jarod juga, mendatangi Pak Anies. Memang ada kelewat satu ya, yang gubernur Jokowi dulu kan gubernur juga, belum didatangi. Oh itu belum ya Pak? Karena orangnya masih sibuk. Sama jauh Pak nyamperin ya Pak? Pak Jokowi kayaknya makin sibuk setelah nggak jabat ya. Ya kan sibuk kampanye. Iya. Nah, artinya Mas Pram ini tidak menaruh dendam dengan siapapun, tidak menaruh permusuhan dengan siapapun, sehingga kalau berkolaborasi itu enak, diterima. Pertama kalau mau jadi gubernur Jakarta itu jangan punya musuh dulu, jadi tenang.
kemana-mana tenang, membangun tenang, itu maksudnya kolaboratif. Kolaboratif. Tadi kan Bapak sempat nyebut nama Joko siapa Pak? Joko Dewo itu teman saya. Enggak, tadi nyebut Jokowi kan. Menurut Bapak, kenapa calon-calon PDIP bisa menggeser calon yang katanya orangnya Jokowi, Pak? Nah, ini tadi ada kaitannya dengan sudah lengsernya Jokowi. Ini terjadi di Jawa Tengah. Karena kandidat yang tidak didukung oleh Jokowi justru surveinya naik terus. Ini terjadi juga di Jawa Timur. Ini juga naik terus, apalagi di Jakarta dan di tempat lain. Jadi ini seperti peristiwa nasional. Ketika ada kandidat yang didorong-dorong, didukung-dukung dengan, ya kita tahu lah, dukung kan nggak cuma omongan. Tapi mungkin saja, saya berharap tidak ya, saya berharap tidak aparat-aparat juga ada yang misalnya lupa, jadi ikut-ikutan, lupa dengan tugas utamanya, malah ikut-ikutan misalnya mendukung dengan cara-cara tertentu. Ya, walaupun ini harus dibuktikan juga. Di Jawa Tengah banyak laporan. Harusnya kan aparat menjaga aja. Betul, ya kan? Kemarin itu ada kepala desa atau lurah yang dikumpulkan di sebuah tempat, lalu digerebek oleh Bawaslu. Ini itu memalukan. Mereka ngumpul tuh ngapain, Pak? Kayaknya sih mabar ya. Berarti hal-hal yang seperti itu harusnya tidak terjadi ya, Pak? Iya, betul. Ini kan gini loh. Saya yakin kandidat yang didukung oleh PDI itu main biasa saja berani. Nggak usah pakai bantuan, maksudnya main orang per orang aja, head to head aja berani. Itu kan jadi bagus kompetisinya kan. Nggak usah harus dibelain dengan mantan presiden, nggak usah harus dibelain dengan aparat. Itu berani bertanding dengan fair. Contohnya di Jakarta ini loh. Di Jakarta, jadi sangat fair ya, karena di Jakarta ada Jakarta Fair mungkin Pak ya? Ada job fair juga. Dia maksudnya gini, di Jakarta itu saya belum melihat sampai sekarang ada aparat yang ikut bermain. Sehingga saya anggap ini sangat fair, dan begitu fair lihat hasilnya. Mas Pram leading terus. Hari ini 41, sekian. Saya yakin ketika kita ngobrol ini sudah 42 kurang sedikit. Ya kan, artinya ada pertambahan lagi. Nah, kalau itu terjadi maka seluruh Indonesia orang akan berpikir, kandidat yang didukung oleh mantan presiden yang baru saja lengser belum tentu bagus. Tapi pasti ada masalah. Nah, ini kan ngomongin kontestasi yang fair ini, gimana komentar Bapak? Ya, pada dasarnya demokrasi Indonesia itu yang paling fair adalah mungkin di zaman Bung Karno. Pemilu pertama itu sangat fair, ya, tidak ada. Begitu masuk ke Orde Baru kita tahu selalu warna kuning yang menang, karena ya itu tadi keberpihakan penguasa terhadap partai tertentu. Nah, sekarang ini mungkin makin parah karena kita belum juga selesai luka kita ketika kemarin ada peristiwa Pilpres di mana kekuasaan atau hukum digunakan untuk kekuasaan. Ketika melawan seseorang dan dia nggak suka, maka orang itu dicari-cari salahnya, kemudian disandera supaya dia ngalah, tidak mencalonkan, atau mundur. Nah itu hal-hal seperti itu yang membuat kita kemudian indeks demokrasi kita jauh menurun. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir karena saya mulai capek megangin ini. Gak usah Pak. Terakhir nih Pak, beberapa hari lalu Mas Pram sempat ke Kertanegara ya kan, ketemu sama Pak Prabowo. Boleh dong Pak, bocorin sedikit gitu, itu agendanya apa Pak? Itu nengokin Bobi. Yang baru ya? Iya. Yang udah punya rumah sendiri ya? Iya, nengokin Bobi. Mungkin juga Mas Pram mungkin merasa bahwa kok semuanya banyak tokoh-tokoh dipanggil, gitu kan. Tokoh apa aja tuh, Apa aja? Ya ada kan. Tokoh mantan menteri, menteri masih menjabat, aktivis, tukang khotbah, dipanggilin semua. Iya, gitu. Ada selebgram, ada juga doktor, doktor yang baru, baru dibully. Dipanggilin kan? Iya, dipanggil-panggil. Tiba-tiba Mas Pram juga dipanggil. Semua orang jadi curiga. Jangan-jangan jadi menteri nih. Ya kan gitu. Akhirnya, orang nggak tahu Mas Pram itu bersahabat dengan Pak Prabowo sejak lama. Jadi ketika misalnya Ibu Mega ingin ingin pesan sesuatu atau ingin menyampaikan kabar tentang biasanya Mas Pram menyampaikan baik ke Pak Prabowo atau sebaliknya. Dan saya pikir itu wajar-wajar saja. Tapi ketika Mas Pram ke Kertanegara, ada juga paslon sebelah yang bilang, udah, kemungkinan dia jadi menteri. Ada yang pede duluan ya Pak? Ternyata memang menteri. Kehadiran Mas Pram ke Kertanegara itu menteri ya. Men-trigger pihak lain untuk was-was. Men-trigger.